إله إلا الله وحده لا شريك له وخالق كل شيء مبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Para alim, para ulama yang hadir, bapak pejabat pemerintah setempat yang hadir, Sahibul Bait yang berbahagia, hadirin wal hadirat, semua kita yang hadir di rumah Sahibul Bait pada hari ini, malam hari ini, semoga luruskan niat kita hadir di sini dalam rangka bersilaturahim, memenuhi undangan saudara kita, sahabat kita, tetangga kita. Mudah-mudahan malaikat Allah pencatat amal kebaikan akan hadir di sini, diperintahkan oleh Allah, dan mencatat kehadiran kita bisa menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu bapak sekalian, kami jauh-jauh datang dari Kasui, sengaja diajak sini. Yang tadinya kami masih berada di Talang Padang, Tanggamus. Tetapi karena janji, karena diharapkan dari sini, kami juga senang untuk dapat bersilaturahim pada malam hari ini di sini. Alhamdulillah Allah izinkan kita dapat bertatap muka pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, Sahibul Bait, kenalkan nama aku Marsudi, ya. Potongannya Jawa, namanya Jawa, tapi sukunya Semenda. Jadi aku cuma Semenda. Pada di Kasui, kita ada pesantren namanya Raudatul Muta'alimin. Raudatul Muta'alimin dari TK sampai Aliyah lah ada di situ mulai tahun 95. Jadi kalau santri mudah-mudahan dari Pulau Ringin, dari Teluk Agung ataupun daerah Ranau sini lah banyak yang ke sana, dan aku pun sering masuk kalau daerah Pulau Beringin dan Kota Dalam ya, ataupun Tanjung Besar. Tapi untuk ke Kota Wai Kumring ini lama dengan namanya daerah jam kita, empai malam inilah Allah takdirkan dapat berjumpa dengan ibu-ibu dan bapak sekalian. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, ibu bapak sekalian, nama Marsudi, Badah di Kasui, suku Semenda, ya, anak 7. Bini dia tidak sampai ke di sini, ya kan? Kadang-kadang dia bertanya sama anak 7, buah puang dongnya, hendak aku nak baca benar, ya? Baca, itu urusan lain dia tu. Baca dibias sedikit, amek. Ibu bapak sekalian, nama Marsudi pada di Kasui jelas pengasuh pondok pesantren, kanya libu ilmu tapi karena diri kanya. Mulai dari nebas sampai mbak inahi, ya. Oleh sebab itu, empuk di gondrong bukan garung, empuk di gumbak panjang bukan bujang, ya. Tapi lah ada anak 7 orang, mbak inahi jarang cuma anak 7. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui bahawa jema dulu, makanya Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Jadi kalau Quran ceritakan bahawa ia masuk surga, ia taat dengan Allah itu lebih banyak jema dulu. Sedikit na jema di kemudian hari ini. Entah sekarang kita entah itu. Wa qalilun minal akhirin. Sedikit na jema akhir ini. Kenapa? Boleh kita renungi salah satu hubungannya dengan anakku 7 tadi. Jadi jarang jema mbak ini akhi banyak anaknya. Betul? Jema dulu walaupun dia butuh huruf, walaupun dia di gunung dengan semua, dia berlistrik, dia beri aspal, dia ber-HP, betul? Nah kemudian apa lagi? Ngodotnya kanya keretek, kanya filter, tapi ngelinting kadang rokok nipah. Tetapi sanggup anaknya sampai 12 bahkan 15 orang. Betul? Itu masalahnya. Nyala deh. Nah kemudian apa yang terjadi? 15 anaknya, 12 anaknya, 10 anaknya, alhamdulillah akhlaknya, budi pekertinya baik-baik gala. Mana kira-kira betul? Zaman bayi ini mana listrik lah ada, aspal lah ada, HP lah ada, mobil mewah, rumah mewah, anaknya dia lebih ni 2. Dia berani anak banyak, ngapu takut miskin lah segala macam. 2 segala macam. Ndek dong bapang kita dulu, nenek kita dulu 15 orang, tapi dia ngipatnya, nyusunnya, dedeknya enteng benar. Nengah kata gala. Mbak Inah empuk dulu, bukan dong bapang saja bengkah, je medusun lagi bengkah. Meneng kepala je medusun. Ini masalah ini.
Nah oleh sebab itu, makanya aku ngatakan anak tujuh aja mau banyak tekannya atau mas ini andi itu masa jika mau mana umur kumpa ini akhir 46 tahun 45 masuk 46 anak lah tujuh mak mana mau umur 60 kalau berapa jumlah anakku ya iya sebab Nabi bangga benar ngina umatnya di akhir zaman nanti ataupun di alam mahsyar nanti bertemu dalam keadaan yang banyak zuriatnya bangga. Jadi sebab itu jangan pernah kita ragu-ragu, silakan ditambahi anaknya. Ya. Hadirin wal hadramakumullah. Terima kasih kepada Saiful Bait yang ajak kami sini, Pak Kandaut, apa? Ya. Beliau ini ceritakan jarang jemu bala, diceritakan ngajemu banyak. Bersyukur kepada Allah, dapat musibah ini bukan berarti terima kasih karena musibah, tapi sabar dalam menghadapinya, masih sempat ngumpul ke kita. Nah ini masalahnya, biasanya mau mendang di mak udah gabung ngumpul ke banyak kan. Ditambah dengan landuan-landuan lain, kurang anak calon kepala atau kepala desa, dia masalah itu diumumkan. Jangan tabu, dia mah ngomongkannya calon, kan urusan calon, dia kenapa umumkan, calon terus dikenal masyarakat, betul? Gara-gara milih wakil rakyat kita tidak kenal, milih bupati kita tidak kenal, akhirnya salah pilih gitu. Yaitu ngapu dalam Islam itu nak milih bini, nak harus dikenal kudai, nak harus melamar, harus periksa kudai, periksa paling itu wajahnya atau apa penampakan sekaligus ya. Ngapu, karena terjadinya begitulah jadi laki ternyata kugapan. Itu masalahnya, ngapu dia itu apal ngacalon laki. Iya. Nah jadi calon kepala harus kita kenal. Nah umum kang aja mu. Kami itu caranya. Adik itu nak tidak ngaling-ngaling. Hanya aku bukan kampanye. Aku tidak mengatakan ini baik atau kamu lah yang lebih pacak di sini. Ya. Makanya judul ceramahku malam ini kekunjuk judul tentang kata Nabi, pesan Nabi. Kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat dengan manusia banyak. Sebaik-baik manusia bermanfaat dengan manusia lainnya. Ini judul ceramah ini pesan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kan kataku, makanya aku menceramah, dek galak sekedar degak-degak saja, tapi aku nyampai ke judul. Ngapa? Jangan kalah dengan nyanyian. Nyanyian itu ada judulnya. Sembahyang ada judulnya, tahajud, doa dan lain sebagainya. Nyanyi mbak itulah, membainahi musimnya sampai ke pelosok organ tunggal dan lain sebagainya. Bapak-bapak sekalian, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul, pasti ada judulnya kan? Nah, itu masalah. Jadi ceramah ada judul. Paling tidak balik ke lapal judulnya. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia kata Nabi, ia bermanfaat dengan manusia lainnya. Paham? Paham ya bang? Udah malah paham dia nak laju kok gitu nih. Bahasa ceramah ni ngajung cuma paham, macam malah paham udah. Tahu pagi ke diomongkan, macam malah paham. Ya. Ibu bapak sekalian, nah berarti judulnya adalah sebaik-baik manusia berguna dengan manusia lainnya. Ini judul kita malam ini. Jangan kalah dengan nyanyi. Alhamdulillah di sini aku bangga masyarakatnya tertib, ya. Ibu-ibu, kalau dengar ceramah khusyuk, bagus di sini masyarakatnya, cuma gitu di sini. Amin Allahumma. Amin, berjilbab gal berok panjang gawa yang pada kami Masya Allah ada celana panda, ada baju you can see. Au, di sini dia beriu ya bu, andi itu berjilbab galu, jangan ada. Au, cuman kadang malah balik, tanya ini le anak nyendong apa dia berjilbab pagi lau deh ngaji dengar. Padahal wajib menutup aurat itu bukan masalah ngaji atau dek ngaji. Nah ini masalahnya. Ibu-ibu sekalian, wahai calon kepala ataupun Saiful Bait, itulah tadi. Kalau nak nyalon kepala niatnya khairun nas anfa'hum linnas bagus. Aku nak ingin bermanfaat ngajem banyak. Ngapa kita bulan berwah, nak merwahi? Kenapa nak ngikim doa ngandung bapang gitu, nggak almarhum gitu. Almarhum jematul gitu ya bertumut ke rumah ini yang mengatakan gitu. Ngapa sampai jadi anak yang bermanfaat? Kadang sedih hidup ini. Enggak anak bini saja tidak bermanfaat. Jangan Mama mana sedih anak bini gitu. Nah, mak mana berbapang mana macam mbak ini, lelaki macam mbak ini. Dia nak beri manfaatnya dengan anak bini, Masya Allah. Penyedot, pemalas, Masya Allah. Nyala dia anyot laju nangguk, tegesur laju belari itu. Mak mana lelaki macam mbak itu, tekanjat laju mono.
Kamu mana? Sedih ke? Dek bermanfaat dengan anak bini. Am giliran ke makan, suap pam-pam tukuk belit. Mulut betuang busung kangit. Dek dah mantanan. Alangkah sedihnya anak bini. InsyaAllah. Ngapa sangan kita nak meruah? Ngapa berdoa segala macam? Mangku anak kita, penandung bapang kita dulu, neneng-neneng kita dulu, ninggalkan generasi yang bermanfaat. Bacaan doa kerja betul. Amin Allahumma. Amin. Ada kan ciku? Ciku ngapa kabar ini panatik benar meruah ini? Guna ini makan lagi saru. Na upahan kau makan aja kabar ini panatik benar tiap bulan ruah macam mantau-mantau kami. Itu apa sebabnya ciku? Amu dalil, aku lah baca ciku nggak dalilnya. Dia apa debatkan lagi masalah meruah ya? Katanya aku ini ustaz dikit benar sebabnya. Yang pertama mulu ustaz di rajin meruahi, mungkin tiap dia sembahyang ustaz berdoa. Ya ada deh, Jumatan berdoa dan lain sebagainya. Mau aku ini ke mana? Puasa dik de, sembahyang dik de. Amo meruah dik de pun, tapi manfaatku jadi anak katanya. Kebila lagi aku nak elok ngandung bapang ila mati. Nyala juga gitu kan? Ganti pula aku yang meruah lagi dik de untuk akan dong bapang lagi dik de kan. Sebab kamu ustaz taruhlah kan itu kan? Ini mantap, ini bagus ikut dalam kawah tempat itu. Nah, ngapa balik ke judul tadi? Kalau nak jadi kepala nak bermanfaat ngajem banyak, bagus. Alhamdulillah. Seandainya calon-calon DPR, calon-calon pemimpin, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, berembut yang nak jadi pemimpin ingin bermanfaat, Masya Allah luar biasa. Mana caranya? Pemimpin satu hari saja yang dimanfaatkan waktunya oleh pemimpin yang amanah, yang pemimpin yang betul-betul bermanfaat ke rakyat, mangke sama ataupun ngalahkan ibadah cuma biasa 60 tahun. Masya Allah. Satu perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin yang adil, pemimpin yang bermanfaat 70 kali lipat dibanding cuma biasa ibadahnya. Nama mana ini? Lagi sembahyang berjamaah saja 27 derajat. Ini mana? Sampai 70 kali lipat. Luar biasa, niatnya tidak bermanfaat bagi jemaah banyak. Kita doakan jemaah Tuan Rumah ini calon kepala supaya bermanfaat ke jemaah banyak. Amin. Cuman tolong nanti kalau lan jadi ngulang kumpul kaki jemaah ngaji. Jangan dia lan jadi dia tingkat lagi ngumpul ke jemaah. Nah itu harapan kami mah itu. Jadi kita doakan malam ini Tuhan supaya beliau ini dapat sukses, dapat bermanfaat ngajem banyak. Amin. Hanya doa kami pula kalau dia telah menang tingkat lagi nggak agama, dia ngumpul kaji mengaji gilo ini tanggung keakibatnya tulah mano pegayan pingging. Itu kira-kira mah itu kan. Sebab ngapa? Bukan main baca yasin segala macam malam ini kan. Di itu kita nak tinggal-tinggal lagi. Kita berdoa saja supaya sukses. Amalah sukses jangan ditinggal. Makanya kata jemaah tua kita dulu berjuang jemaah kita itu sastra semende. Amin nak calon-calon baik ini katakannya. Hati-hati dengan berjanji. Kan? Berjanji dilipat di dalam kaca. Hati-hati calon kepala mau berjanji. Kalau dia tepat, jadi celaka. Itu. Ya. Jadi cuma kita dulu tuh bikin arjong kaje. Itu sastra, sampai nanti malu-maluan. Ladek dega lagi berjung, tak dot dinda lagi. Aku mendiri ke pesantren, aku masih haplah pondok. Bupati Lampung Barat hadir, di Waikanan kita hadir biasa, gubernur bupati di pondok kita. Ku sampai ke awal diri ke pondok tuh keliling ngajar lagu Quran, laju berjanji, ngajar takdut, dia aku malu-maluan. Pesan bapangku dulu, tatkala aku mati kelak, aku nak bawa ke buku bahasa Inggris pucuk kuburan di kabakatnya. Tolong doa ke aku, bawa ke Yasin doa ke aku kan. Nah jadi aku dia malu-maluan, masih muda ngajar takdut, aku dia maluan dulu, keliling dusun tiap rumah. Belum bermotor lagi aku tidak tahu teman itu. Naik rumah tuh naik ibu-ibu kumpul. Wajar kah? Islam laki-laki, Islam perempuan. Dram-dram kerbai bapak-bapak. Di aku maluan. Sebab pesan guruku pun dijauh, kamu balik jangan jadi pengangguran, tapi jangan cari-cari pekerjaan. Ciptakan lapangan pekerjaan. Jadi tiap hari ngajar ngaji, dia benar kemaluan, ya. Mem di atas mata, di atas tamim di depanmu, matamu, dia kemaluan, tahu.
Main lagi cuma maluan. Modern katanya. Modern bukan modern tapi modern. Apa modern untuk orang yang celaka? Orang yang sesat. Modern itu bukan modern namanya itu, modern. Oh, kambangan aku kemari ke Talang Padang nyaksika keluarga kita lah, ada apa namanya pesta organ tunggal dan lain sebagainya. Masya Allah jam kita dulu besingkoh, besundi, besinda. Ya ada. Mbak Inahi, amo bahasa Islam itu akhlak namanya. Akhlak, oi maluan ige ngomongnya bukan-bukan. Maluan Mbak Inahi itu maluan lagi. UDM PBN berdoa, ya Allah jadikanlah kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti rumah tangga Adam dan Hawa. Beda? Seperti rumah tangga Yusuf dan Zulaiha, seperti rumah tangga Muhammad dan Khadijah dan Aisyah. Kan beda kan? UDM didoa kelom balik pengulu, pengantin lah naik panggung, lah ngempas-ngempas. Au. Bercerita ngaji mu. Oh, Masya Allah maluan ni aku nengaunya lagi maluan. Kawan pun enggak tubuh. Ada yang dah. Oh, ya aku masih terbau-bau ima itu. Apa kata sifat haya itu ya? Al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Dia malu lagi jumpai lagi. Malu sebagian daripada iman. 73 cabang iman. Salah satu di antaranya adalah nyingkir kaduhi di pinggir jalan, di tengah jalan kalau ganggu jema, dan sifat malu adalah sebagian daripada iman. Ini dia pemaluan nangem pasal joget pasangan dua belaki. Bercerita ngahan kelawai, bercerita ngahan tu. Ada kan banyak main namanya baguan kan. Kau dipeluknya, kau dicium, dia apa? Nggak pernah ceritakan kajian begitu. Ya. Woi, nggak pernah ceritakan kajian banyak, kira-kira itu. Itu urusan kita di rumah. Masya Allah, na'udzubillah. Maluan dia dikir-kir. Boleh bernyanyi, hanya nyanyinya sopan, pakaian sopan, nggak pernah cerita ke kau itu di rumah. Masya Allah, sedih aku nggak dunia main lagi, modern namanya. Modern. Orang lega, naik entu betinanya. Pasangan nggak nantu buka tadi, modern. Oi, jangan benar menjemuk kemeriang jemuk ketua sini, oi, jangan macam itu jemuk kita, jangan benar. Ayo, pasangan, membawakan sebuah lagu. Ada lah, bernyanyilah itu, entu betina langembang pas puluh ya. Masya Allah. Taruhlah, boleh saja silakan. Dianggap endong mungkin tuh. Cuma nyanyinya yang sopan lah. Nyanyi apa nyanyi nasihat. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan agama hidup jadi terarah. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Pacak mudah kesini itu apa? Karena apa? Rambu-rambu, ada HP dan lain sebagainya. Mudah kan? Ahmad ini tuh suka sampai sini. Dengan agama hidup jadi terarah. Terarahnya mana? Karena al-ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Sedangkan kebodohan itu adalah kegelapan. Ibarat jemaah pelampu. Ya, dia pelampu mana? Ahmad dia pelampu. Nyelau cerita jemaah dulu. Jangkaan berian. Ada tahu kepala itu yang pada mencukur. Tekang. Kan itu kan? Main dia terdengar lagi. Ngapal listrik. Nah, dengan agama hidup terarah. Terang. Itu boleh saja bernyanyi. Ini dia ada korang lega entuh betul naik panggung atau apa? Lama pacak kalau bernyanyi, baik lagi. Amu dulu namat pengantin baca bersanji kebiasaan nambah inahi. Jangan pernah dek ngapal nyanyi maluan kita pantau di megel apa? Zaman baik entah kalau di sini itu pada kami masya Allah baik itulah kalau. Silahkan anju yang sopan, ya. Ini dia mulailah ada penantunya pasangan nyanyi timbalan to berduet to bukan beda kan. Latanya ini anu penamanya nantunya. Kau masih gadis atau woi jiku kapal mentu dia nak tanya ni masa dia keruan. Gadis apa janda? Kanya nek nyanyi di panggung Amerika nanti. Ya ada. Ya Allah, ngapa kau ini nyanyi tu? Woi, masa dia kepayaran. Kan di depan lagu-lagu mbak itu. Ya. Masya Allah, dunia modern namanya, bukan modern, tapi modern. Tapi yang menasehat. Makanya aku bangga menang grup kasidah. Jangan maluan dia buat modern. Ngapa grup kasidah itu dia dakwahnya bukti, bukan ngomong saja. Tahu apa buktinya? Nyanyiannya sopan, pakaiannya sopan. Nyanyiannya pasti ngandung nasihat. Nyanyi jilbab putih. Dia berdiri, dia menyanyi jilbab putih, dia berjilbab. Woi. Celana Pak Dewi Persik yang goyang-goyang di TV itu. Di pakaian ketat, seronok mbak ini, goyang-goyang, nyanyi jilbab putih. Kalau baduk cuma. Sebab di pura ini, kan? Di depan nyanyinya, hanya grup kasidah. Pakaiannya jilbab,
apa nama rok panjang, mangkedinya jilbab putih, pas pakaian dan nyanyiannya nasihat. Di balik jilbabmu ada jiwa yang takwa. Ceritakan seorang muslimah yang berjilbab. Di balik jilbabmu tersimpan masa depan cerah. Masya Allah, ngatka lembut hati teguh pendirian. Indah benar nasihat, pasti dia berjilbab. Pakaiannya sopan, nyanyiannya sopan. Oh, bagaimana kalau dangdut? Boleh, boleh, nggak masalah dangdut. Cuman yang sopan, yang wajar. Dia masalah, kayaknya dia boleh nyanyi. Indah dengan seni. Ini ngandung nada dan dakwah, kira-kira mau main ramah kan? Ini kapo nyanyi pembohong, atau salah alamat kapo, kenapa kan? Tahu nggak kau, tahu berdil, tahu pun jadi imam masjid, gigi labis. Mangke di panggung, atau kemana? Kenapa apa tuh, boy? Kanya gawi jemala tua nyanyi ketua itu. Nah itu, Masya Allah, senang kepalsuan. Ya. Hanya ada ibong-ibong yang bernyanyi, aku nanganginya di panggung telur berkayak mata. Aku timbali ya tadi Tuhan di panggung aku timbali. Dia pas nggak kenyataannya. Ya lakinya itulah mulai jarang balik dan lain sebagainya. Dia bernyanyi sendiri. Istilahnya kisahnya itu lah ibarat sinetron tadi kan. Bernyanyi di lagunya, musiknya bagus, nyanyiannya bagus, sesuai dengan sejarah hidupnya dan mbak ini hari dia gunda gulana di rumah tangganya. Tahu, ada apal itu lagunya? Mungkin ibu-ibu apal. Iya, apal, pasti apal mau kesebutkan. Dia sambil nangis di panggung. Mana mungkin suamiku, ada kan? Pulang ke rumahmu. Ada lagu itu. Aku lah nimbal di Jabong, mungkin nama laki dia diurus balik ke macam lain. Mana mungkin ngapa? Mana mungkin? Sangkan tak urusin. Awak dia bernyanyi tu buat tukang ni nimbalinya. Nak mak mana ke? Ustaz ngurusi lakiku. Awak dia nangis sarung tu husuk benar. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu? Mana mungkin paling dia numpang makan, numpang tidur, numpang segala macam mandi. Aulang apa pula mas sudah dia kan? Ini. Jadi mungkin kunci pantun, ku balas pantun. Mangkenya jika mengkaji begitu, amu kamu beli sepatu, ilo-ilo berkaus kaki. Amu kamu tidak dimadu, ilo-ilo ngurusi laki. Nyelani deh bapak sekalian. Ilo-ilo jangan bapak ingat ke tidak dimadu. Aku mau ada masuk surga tu jalan lain, lidik dari madu. Hanya memang harus dimadu maka masuk surga. Milih dia masuk surga saja ke kerbayaku. Dia dekang udah sama itu. Mak mana tingkat kah? Makanya dikatakan tadi, amu ibu-ibu beli sepatu, jangan lupa dengan apa namanya? Ilo-ilo berkaus kaki. Lah dikatakan tadi. Selama ini mak mana mohon maaf, ajaran Islam menghormati suami, menyenangkan hati suami. Tapi rukuk manis senang, pakaian ringki, segala perhiasan tu kandek ke pesta, kandek ku majum baguan, dek pengajian paling tinggi. Ke pasar, minyak gom sebotol di habis tahun, maman khusus dek pasar. Ku majum baguan pai disemprot kam, dari laki paling tinggi balsam lumok kayaknya. Masya Allah maman itu kira-kira. La haula wala quwata illa billah azim. Baju, ya sak galak saja kamu di rumah. Pada tidur, embau jering. Kau mana juga? Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, sudah ada perkembangan, ada galau. Nah, akhirnya dia gampang tergiur di luar rumah. Ini masalahnya. Hadirin, wal hadir makamullah. Tahu tadi judulnya? Sebaik-baik manusia adalah yang berguna dengan manusia lainnya. Mana bapak paham belum? Itulah sangkan pengajian ini di mana-mana ibu-ibu yang rami di TV, Mama Dede itu ibu-ibu yang pasti jamaahnya banyak. Betul? Karena bapak-bapak ini memanglah tertinggal di abad modern baik kasir di bank lah betina, pegawai pom bensin baik betina. Ya itu kan? Sudah ada lah betina baik lagi kan? Makanya mana cuma lah sejam, kerbai lah paham buka belum? Tadi lama udah berapa mami betina, ibu kau belum? Kau ada juga. Kakalah nian tubuh juga. Makanya Masya Allah. Lah sejam belum kita paham.
Hadirin wal hadirin rahimakumullah, mama terus ke ceramah nih. Judulnya itu apa tadi? Sebaik-baik manusia berguna dengan manusia lainnya. Berguna ngandung bapang ala kasedihnya, wah impok kaya amdek berguna ngandung bapang. Nyala ni deh. Ngandung bapang lagi berguna. Nyala kata pepatah. Yang apa nak kata pepatah aja begitu itu. Anak 10 jadi galau, nyendong bapang lo dia betuan, masya Allah. Top digunanya 10 anak nak sukseskan juga lindung bapang. Anjing 10 anak dia sanggup nyukseskan dong bapang. Allah kerugi gitu. Amu anak dia bermanfaat ngandung lom nak aja melain ngandung bapang saja lagi lom bermanfaat. Tambah ringkih rumah anak, tambah dia berani bapang bertandang. Tambah kayu, tambah dia berani dong bertandang. Masya Allah. Makanya dikatakan kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan, kasih anak ngandung bapang giskilan. Mudah-mudahan ilo amu anak ngandung bapang. Sampai 2 kali melikikan, labu buat bininya. Amu pengiran, nama tua, nama beliaunya, atau apa, bapang dak cek gue inilah, ngurusinnya. Sampai 2 kali melikan. Sedih apa dah antunya. Wah, mana ustaz ala kasedihnya, aku dengan nantuku, katanya kau mana, nantuku jahat benar, katanya ngantu, macam itu. Kami bertandang, dek berani, sampai belikan 2 kali, lan jadi kata dusun laman, ngat kala ilok benar. Kambak itulah nian bong, namanya anak ngandung, apa namanya bapang, mak itulah. Giskilahan kasih sayang. Amu kita nyuapi anak, memang nak ngajong di ganjang besar. Hanya mendoa bawa anak lah nyuapin dong bapang, pasti dia kalah lagi mati. Itu bedanya. Hanya nangkala bohong je, kode dekang apa. Empok baik itu nantu kamu jangan penampok karusak jangan itu buah. Mak mana caranya jong ilok tulah. Nama dia saling sayangi dek kang apa. Empok jahat bawa kina nantu kamu tu, bini anak kamu tu nangkala pertahankan. Jangan benar sampai cerai menyerai. Jangan sampai dicapakkan, jangan sampai dikurangi. Tambahi yang muka baca. Apa mana menjahat? Nah tambahi ya. Cari ke ngulai jahat ya. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, ngandung bapang lagi dia bermanfaat. Mana sedih. Padahal kata Nabi sebaik-baik jemu tidak bermanfaat gajem banyak, masya Allah. Luar biasa. Jadi ibung balik ke paling tidak ada pencerahan bagi kita. Enakku rajin-rajin dah belajar. Tuh begini bacaan nukang lah bermanfaat gajem banyak. Tidak harus ceramah saja bermanfaat. Maman bermanfaat dengan anak bini. Adik dan anam bapang dak cek gue ini dia bermanfaat dengan kami. Ngapa? Oh ya macam am kalangan kemar dulu kapal ngenjuk duit. Am bapang dak ceng kuit ngenjuk sengkuit. Masya-Allah. Ini dah. Pemegit 3 katanya bapang dak ceng kuit buntut liling timbul kat ni. Jika bohong sebenarnya dia pemegit. Dia dia manusia ni pemegit pada dasarnya. Oh dia dah. Pemegit dia ni bangun masjid. Dia bangun masjid pemegit. Enggak anak bininya lagi pemegit. Ustaz dia enggak anak bininya. Enggak anak gadis ni dia pemegit. Betul enggak anak gadisnya. Hanya muka gadis lain, dia pemegit dia tu. Nah itu. Nah kiri-kiri badahnya saja dia pemegit tu. Betul-betul? Itu masalah. Inilah salah jalan itu dia bermanfaat bagi keluarga. Ya. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Nah kemudian daripada itu, malam ini ceritakan tentang kapuasa tadi kurang ya. Jadi mana kita bermanfaat dengan anak-anak kita pacak didiknya supaya puasa. Amadin jadi jemu baik, jadi jemu rajin puasa. Berarti kita menjadi bapang yang bermanfaat. Menjadi endong yang bermanfaat. Jangan sampai nasihati anak. Nakku, kata ada bapang di daerah kami itu menasihat dengan anaknya. Ini ke bulan puasa. Kabah aku beli ke baju baru. Kabah aku beli ke sepeda. Hanya puasa, nah, empung kecil, amna latihan. Kinalah bapang, amla besar. Lah dikecek dia latihan sampai tu dia tahan bapang puasa. Woi maluan pula cerita sampai tu anak. Memang kata Nabi nak, siapa gembira kata Nabi kita, siapa gembira nyambut apa namanya bulan Ramadan ini, siapa yang gembira masuk bulan Ramadan kata Nabi, maka diharamkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Memang aku baca hadis itu terdengar apa namanya kamangan ustaz nyampaikannya. Hanya siapa gembira benar sama dia tahan puasa itu weh. Nak gembira tu nak tahan. Bapang dia tahan nak lapar nak aku cuka nak kau ya. Aku ni puasa, udah sahur tidur lagi. Begitu cukup roboh lagi sampai berbuka lagi. Wah ya, dia ni tahan nak kanya bapang dia ndak. Jadi kapan pun kecil am nak latihan puasa. Aku ambil makan, bapang dia masalah makan, tahan dia makan. Ngudut tu aku di tahun ini. Asal bagi saja, mau ngudut makan boleh, aku rasa gay. Adik kan adik-adik deh. Nah dia wajar, timbalinya li anaknya, pang masalah tahan. Lah apa namanya, uji perintah puasa ini wajib.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kan? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa. Wajib. Amma salah tahan, bang. Lagi kamu lah tu, lagi tahan saya aku kan kecil. Dia pun tahan po aku. Hanya uji wajib. Makanya tahan lapar. Betul-betul? Saya pun tahan benar lapar. Pembuang lemak lapar, lemak makan. Malah makan. Hanya mana berhubung wajib. Makanya kita tahan lapar. Dia berdiri menginak di rumah. Ada air, ada kamar mandi, ada kopi. Dia enggak gitu. Dilatih dalam bulan Ramadan kejujuran. Masya Allah ya. Alangkah hebatnya. Amma salah tahan. Sapu tahan benar lapar weh. Sapu lemak benar puasa. Bohong yang kiai itu tahan yang puasa. Dia berdiri tahan benar. Dia bagus. Itu abdi enggak selapar segala macam. Kan puasa itu yang paling abdol. Terasa ni anak segala laparnya. Makanya musim penghujan dengan musim kemarau, insya Allah kualitas puasa itu berbeda. Itu masalah jangan benar. Mau kiai dia dekat sana lagi lapar dia. Di rumah jembak kok berjam-jam duduk. Oh ini dia tahan nama kami lah benar. Mau ustaz taruhlah. Kata, oh dia ustaz juga pegal pula. Tahu puasan kamu mau ustaz dia kena gala. Ya. Nah ini, ngapa namanya ustaz? Pegal buat kami. Ya. Nah itulah masalah puasa. Dia beri cuma tahan lah. Tapi karena wajib, maka kita tahan puasa itu. Tentara tu ni perang, malah di rumah nggak nak bininya. Karena wajib dia di medan perang itu. Naruh ke nyawa, maka di sana perang. Nampak itu lampu ketika perang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedak kita akan sanggup gala karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Jadi tertiri di ceramah aku nambah segitu. Ayo am terti. Jadi oleh sebab itu pesanku malam ini nyampai ke pesan Nabi sebaik-baik gitu, ia bermanfaat ngajem banyak. Itu judulnya. Jadi yang sembahyang doa ada apa namanya doa khusus ada. Judul khusus sembahyang doa itu doanya ada. Ya Allah, amur rezeki di jauh para kami di bumi keluar kami di dagat kan ada kan? Artinya setiap salat itu ada judulnya. Anjing kalau kanciku berdoa. Di jauh para kami para sampai melalui togel aku sedang masang. Ah ini ngarang-ngarang ini main-main di hadapan Allah macam itu dia boleh. Melewat tugil ke padang masang. Ini itu tidak boleh main-main di hadapan Allah. Lah diketahui dilarang oleh Allah. Ngapa begitu berani itu macam nantang di hadapan Allah. Tidak boleh. Ibu bapak sekalian, itulah pesan kami malam ini tentang mangke bermanfaat ngajem banyak. Jangan modern-modern tapi terjadi modern. Jangan modern-modern tetapi kita ternyata membelakangi adat istiadat yang bagus sesuai dengan Islam. Adat itu boleh dipakai sesuai dengan Islam. Ini jangan ngambuk-ngambuk ngajemu saja. Yang jemu Semendo itu fanatik, ngomong suku lain hebat orang Semendo itu. Lihatlah kampung orang Semendo itu. Di mana kampung dusun jemu Semendo dia di gerejanya. Ini anak negeri kan? Dia betul. Jadi orang Semendo itu walaupun dia nak sholat fanatik. Ada dia sholat fanatik apa kan? Kecuali dalil itu. Udah itu mas ngomong ngajemu Semendo, ngajemu jauh ngajemu kan. Kamu nak baca ngajemu Semendo itu. Pok malaikat lah kenal benar ngajemu Semendo itu. Kamu masuk surga, malaikat Ridwan bertanya, ngaku aja Semendo. Masuk, kamu dia ke urusan. Ini ajaran yang salah, macam itu. Allah kehebatnya, kenal. Iya malaikat kenal nggak kita itu. Umpuk cuma Semendo, cuma pekina. Ini bedanya malaikat Israel, pencabut nyawa. Kenal gitu. Nah ini bukan fanatik-fanatik di Ngeruan, tapi fanatik yang Islami. Amin Allahumma. Amin. Aku ngina empai bertemu tadi, insya Allah daerah sini daerah yang Islami, daerah yang masih betul-betul adat istiadat sesuai dengan Islam, ya. Nah, mudah-mudahan aku tidak sebatas malam ini saja, pacak berkunjung lagi dalam waktu yang lain. Amin. Bahkan kalau ada anak daftar di pondok kita boleh. Karena apa? Kami paling senang dia nama murid dari jauh. Kamu dari apa namanya di sekitar sini nih, arah ke Ginciang nih, masuk ke bagian Oku Selatan banyak daripada kami ya. Menjadi jauh ini mondok masalahnya. Hanya mau parak atau pulang pergi. Nah kami malas sama yang pulang pergi. Sebab kamu sekolah banyak pada lain sekolah. Di sini banyak sekolah. Kamu mondok ini yang sulit. Ngapa sangat nak mondok? Mondok ini adalah namanya santri, bukan siswa. Sebab dibedain santri dan siswa. Kalau santri itu ada hurufnya di antaranya salikun ilallah. Sinnya itu salikun ilallah. Generasi muda yang akan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunnya itu naibun anil ulama. Calon pengganti alim ulama. Makanya mainai ulama ini banyak habis, banyak wafat, penggantinya sulit. Penggantinya sulit. Kalau gubernur belum nak mati, lah banyak menang gantinya. Kan itu kan? Tapi kalau ulama sulit gantinya. Ustadz menjamur di Indonesia ini, betul tidak? Sampai ustadz fotokopi lagi ada.
Hanya ulama sulit ganti, Bapak sekalian. Makanya ada namanya santri. Nun itu adalah naibun anil ulama. Jadi kami yang dari jauh sini senang niat ngapa? Karena dia ke mondok. Biaya mudah-mudahan terjangkau, dia ke mahal lagi. Tinggal niat, sungguh-sungguh apa deh. Apalagi daerah sini ya. Adik beli cukupnya gitu nih, nak ngok cukup, nak ngok kayu ya. Kayu itu hati. Empuk dia apa namanya rumah sederhana, tapi hatinya kayu, insyaallah jadi istana. Tapi empuk rumah gedung 10 tingkat, tetap saja dia betah. Pok bini cantik mengamika, punya tai lala, punya lesung pipit, tapi dia betah dalam rumah tangganya. Apa? Empok belesung pipit, hanya ceripit. Tahu, bini betai lalat, hanya peminggat, dia betah. Tak beri gunanya itu. Tak beri gunanya itu, ya. Nah, oleh sebab itu hati yang perlu kaya. Bukan masalah kekayaan materi saja. Hadirin, wal hadirin rahimakumullah. Mak mana terus ini, Pak? Woi terus keturang, woi. Cuman kita batasinya, bukan cuma terus. Ama penceramah tu sampai juang jemaah UDM, berarti usir jemaah penceramah tu. UDM kamu akan gimana? Usir jemaah dengan itu. Ibu bapak sekalian, arahkanlah anak-anak kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ke pesantren-pesantren, di sekolah umum. Jangan lupa agamanya. Mbak ini pemerintah lah mencanangkan bahkan wajib madrasah kalau main lagi. Walaupun di sekolah umum. Kalau dulu ada ijazah TPA. Ya kan masuk SMP ada program-program bupati kan. Mbak Inahilah bertambah lagi program nasional. Harus ada ijazah awaliyah, diniyah dan lain sebagainya Mbak Inahi. Nah ini berarti apa pemerintah melihat bahwa moral anak-anak remaja kita inilah cukup memprihatinkan. Lah sangat brutal. Makanya pemerintah lah khawatir. Akhirnya kembali lagi. Mudah-mudahan kembali ke zaman dulu yang islami lagi. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah. Ya. Mbak Inahi jemaah mana? Dia kegalak lagi. Dia betadut segala macam kataku tadi. Tetapi dulu, apal rukun 13. Dulu, apal jemaah masalah ketauhidan. Apal yang namanya siddiq, amanah, tabligh, fatona. Mbak Inahi mana lagi jemaah apal itu? Dia dikenal lagi dengan sahabat Nabi. Dia dikenal lagi nggak apa namanya bini Nabi, Khadijah itu siapa? Mbak Inahi cuma lebih kenal dengan yang subur, Mbak Inahi. Kami yang subur, pacak galau cuma. Kalah iklan kita nggak TV. Masya Allah. Kita nggak kalah ketinggalan zaman. Hanya ternyata TV selalu nyerang gitu. Tanya kalau ada cek, cuma tu pacak galau yang subur, Mbak Inahi. Aku buat barah ceramah malah. Kamu jangan sembarangan cuma oke yang subur, gitu. Terutama bapak-bapak sekalian. Kalau dalam Islam, MUI lah mengutuk masalah yang subur tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kita pun ikut mengutuk secara agama. Betul-betul? Tapi sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai pemimpin rumah tangga, kita pantas cemburu dan malu dengan yang subur. Ngapa sangat mbak itu? Dia jemalah tua, rentah, ataupun lah kolot, amkat jemu gitu main lagi ya. Lah tua bahasa yang subur itu. Bininya cantik-cantik dan muda-muda, 8 orang jumlahnya. Ya kan? Ada lagi yang membuat kita cemburu dan malu. Mana 8 orang ini cantik, muda, lebih muda berapa kali lipat dibanding yang subur tua. Bininya 8. Dia tidak kalau dicerai. Dia tidak kalau disagai. Betul-betul? Kita kena IDTV. Kita masih muda, masih gagah. Ya, bini kita surang. Tiap hari nak capak saja. Mana? Maluhan sebenarnya gitu. Woi ganti pula kamu dong si Ano. Yang subur 8 dia tidak kalau dicerai. Kamu kesurang tiap hari nak cerai. Dikit-dikit nak cerai. Masya Allah ya. Nauzubillah. Padahal kata Nabi, siapa betina minta cerai-cerai dengan suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka dia diharamkan oleh Allah masuk dalam surga. Masya Allah. Berat sekali, jangan sembarangan kamu dikit-dikit nak capak, dikit-dikit nak cerai itu. Ya makanya aku kadang kesal tu ada kan cikui lundu untal kan bahu mana lah kan yang capak saja. Adik tahu diomongkan dicapakkan yan kan kalau jatuh talak kan. Pitung tu lah abaduka kan kerbai ni makan negeri kan. Monian, jadi kita cemburu sebagai suami artinya malu, masya Allah. Jadi pemimpin rumah tangga dia sanggup yang subur hebat, oi. Ama secara agama kita tidak restu kan, dia sesuai agama. Amo bini tu buat 8, lagi surang lagi 6 baduk ke gelas tiap hari. Mana muka 8 baduk itu lah gitu kan. Nah ini masalahnya. Jadi sebagai pemimpin cemburu maksudku tadi, alangkah hebat dia memimpin rumah tangga, alangkah hebat dia cari memimpin anak bini. Ini yang perlu kita ambil contoh. Bukan berarti nak niru yang subur. Paham deh? Kalau balik lah bangga kata Ustaz nak niru yang subur begini kanya. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Oh ya aku bangga ni anak. Aku balik ke Talang Padang, aku kumpul kah. Jam-jam tu kanci-kanci dongku. Aku balik kumpul. Ani cuka anu jakuri de malu-maluan kita betak dan lok madaknya juga. Woi kalau katanya dengar anu di degal lagi di dengar apa isinya tu.
Dia ada, dia maluan di anu Tawang Padang, Kamang Kerbai, anu kancing-kancing dongkun 80 tahun umurnya. Jadi oleh sebab itu, dia masih teringat gala. Anjam benar aku nenggalnya. Hakikat orang tidak sembahyang. Apal itu jam sini tu? Apal banyak, jam betul apal gala itu. Lina ngimpun harta lawan bandel. Lina kaya, lina segala macam lah, lalai sembayang. Dia itu kan, ngabai ke sembayang. Apa masalah sembayang ini? Dia diukur di badan gagah saja. Dia diukur di badan gering saja. Banyak jam gering sanggup sembayang. Banyak jam gagah dia sembayang. Ya, hanya macam dia kuat imannya, tambah gering, tambah dia tidak sembayang. Kan itu kan? Jadi dia beri ubatnya segala sembahyang dia meminum hemapeton energi gedang sembahyang. Dia dah beri itu kuat imannya je mengalak solat itu. Banyak je mengojek 3 karung terbau limbau hartop disanggup ajaklah sembahyang lesu. Je menggerbai ke mana mengusung apa namanya ngambil puntung, ngambil kau berkilian boleh sanggup ajaklah sembahyang lesu. Itu makanya rejong kanya je begitu dulu. Ni nak ngimpun ke harta lawan banda. Harta banda terhimpun yang ada. Lika belika nyawa tu lisa belisa maut sampai. Hebat sastranya itu ya. Tua bakal katinggal 3 perkara. Mau macet 3 perkara kan tinggal. Pertama, dunia akan tinggal. Kedua, anak jadi yatim. Ketiga, harta ambil waris. Jadi jabatan ahli waris ini, inilah jabatan dalam Islam yang otomatis. Bapangnya setuju pergi, begitu ditinggal, otomatis menjadi ahli waris. Nah oleh sebab itu, amo bapang ngendong hidup bukan warisan, namanya pengenjo. Hibah namanya. Tapi yang dia mati, baru warisan. Jangan kewaris sama ngendong bapang hidup. Ahli waris. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau harta ngendong bapang, ndek kita, ndek anak kan. Tapi kalau harta kita, ndek kita bukan ndek ngendong bapang. Itu masalahnya, itu bedanya kan. Nah ini. Nah jadi kalau ndek ngendong bapang, ndek kita. Kalau ndek kita, ndek kita kan ndek ngendong bapang. Nah itulah. Begitu ngendong bapang mati, harta ambil waris. Tahu tadi? Ketiga, harta ambil waris. Isteri anggau orang. Atau apa mati baca orang berija kan? Kau mana? Ya. Itulah ibu sekalian masalahnya. Hanya ringan yang enggak orang tadi. Ada cerita nyata. Bini Saipul Jamil macet kecelakaan di TV diumumkan terus tiap hari. Masih muda kan? Dan nonton TV itu 2 laki. Nangguang nangis sebelah ke kamar bininya tadi. Oh itu tuh lakinya ngapa dia kamu? Katanya sangka nangis. Nonton bini Saipul Jamil di TV itu. Aku di dekatnya. Aku sedih nih katanya aku itu mati ke muda. Maman lah hamu aku katanya Masya Allah. Woi kata lakinya jauh ke berubuk mah itu adik dekatnya. Aku nginai anak-anakku cek-cek ini kau mana katanya mau aku mati lo itu. Woi kata lakinya di dengar apa dia? Ketentuan di tangan Tuhan. Dia katanya ambilnya Quran 30 juz wajaknya salaman lakinya. Salaman ku dah gitu padu katanya. Bersumpah ku dah katanya. Tahu. Aku terus serang katanya aku katanya kamu mati bayi akhir aku di dekat engkau gitu loh Qurannya katanya. Aku kan ngurusi anak-anakku. Ah itu. Hanya kamu mana? Oh dia sanggup kata lakinya sama gue. Tahu. Dia sanggup katanya aku. Lagi kamu hidup aku nang enggak katanya. Itu saya malah mati ya. Nah itulah katanya kamu. Makanya sensus pendidikan menunjukkan tatkala suaminya meninggal dunia rata-rata berhasil, rata-rata adanya berhasil anak-anaknya. Tapi tatkala bininya yang meninggal dunia
rata-rata gagal pendidikannya. Nah ini, ya itu saya dia ada bersumpah, dia gagal lah, mereka dia perlu bagus, nggak perlu nak bersumpah kan? Nah, itu. Tapi kira-kira itu, makanya ibu bapak sekalian, anak itu kadang-kadang kita cemburu. Kata Nabi, ditanya ya Rasul, siapa yang harus aku lebih baik dulu katanya di dunia ini? Ibumu, sampai 3 kali kan? Nah, ternyata mainah bahasa ibu lebih melekat nggak anak-anak. Anak kita, aku dewek nyaksikannya, anakku umur 5 tahun, dongnya ke pasar, ku ajak mandi, ku sioi, ku ajak ke Alfamart, belanja es krim, empai sejam es krim habis, apa kata anakku tadi? Nanggal rumah. Woi, kabar ini menghina aku, kabar ini. Kamu anggap aku apa ini? Aku ini bapak enggak, boh. Woi, mas lian enggak, boh. Lah diupuk, lah dimandi, lah disioi, dibeli ke es krim, nak nengah rumah. Masya Allah. Inilah, makanya ibu-ibu ini dikat kali Nabi surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Mau surga, mau neraka anak itu, ibu lah yang paling dekat untuk mengajari anak itu. Amat dia percaya kamu 5 anak kita berbantah lah ngendongnya. Dia berpihak ngendong kalau musuh bapang. Cukah balik kalau berdek. Amat dia percaya berbantah balik ke. Oh nian. 5 anak, 5 kamu musuh ngendong bapang egal. Berpihak ngendong egal. Dia percaya cukah. Hadirin wal hadirin makamullah. Itulah ibu-ibu, makanya kata Nabi hati-hati, sorga dan neraka itu ibu lah yang menentukan anak itu. Makanya dikatakan sorga di bawah telapak kaki ibu. Ibu mau membisikkan apa dengan anak itu. Makanya jangan sampai diracuni anak itu untuk musuh bapangnya. Pak ibu bantah dikit lah diajari supaya dia melawan bapak. Boleh. Banyak ibu-ibu itu saking kesal dengan lakinya, dia lah membimbing anaknya supaya untuk musuhan bapang. Salah itu. Masya Allah. Kamu baca jalan terbaik. Sampai di pengadilan sidang, anak 5 orang. Dia bagi di pengadilan, sudah ada harta bagi 2. Anak bagi 2. Akhirnya dia milundongnya, 2 mil bapangnya suang ni nak kawak mana Pak Hakim ni suang ni. Dia tetap dia kan ada. Dia dah kata hakim pengadilan ni seorang ini serahkan ke dia. Kamu mau milih ikut bapak, apa milih ikut ibu? Oi mau ikut ibu, katanya gua. Nah akhirnya ikut ibu, ikut dong katanya gua. Nah mengapa kami milundong kata 2 mil bapak, aku milundong pula oi. Tahu, habis si mil bapang ni. Woi kata bapaknya mbak ini, yang kamu lah milundong, kalau kagak siapa aku milundong pula kata. Dia sanggup apa aku pulang, kata. Nah itu bagus sama mbak itu, ya. Nek merujuk ke kita. Tahu milundong, kalau milundong pula aku katanya. Hadirin wal hadir rahimakumullah, masya Allah, harta waris. Kemudian, apa gawi yang harta ambil waris dan lain sebagainya, tapi kan dibawa. Tua peka dibawa ke dalam kubur, kain putih 3 lirang berpinggir kian ada. Masya Allah. Dalam kubur bukannya pada belajar. Habis waktu. Di dunia pada beramal, bukan pada pembalasan. Di akhirat pada pembalasan, bukan lagi pada belajar, pada beramal. Bukannya pada bertanya, bukannya pula pada berguru. Dalam kubur duduk sesak, berdiri jujur. Sesak dan dia tahu melurus. Ya kan? Tahu nak berdiri lagi. Ya, apa lagi katanya? Ular dan kala menggigit gala. Ada tahukah kamba ini nesalan pula dindak sembahyang. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian dia berguna lagi. Nak nyesal pun hidup, nak nyesal pun ini. Nyesal di alam kubur, lah sakaratul maut, lah suska gala, dia beri lagi gunanya. Ya, makanya rejong itu bagus, rejong-rejong nasihat, nyanyi-nyanyi nasihat. Ya. Mengumah di juring bukit, nak nanam balam 3 rumpun. Awal tua amal dikit, rukun Islam belum tersusun. Kamu mana nian itu ya?
Batin tua ngilik kupi, sumur hidup takut gai. Allah kasedot pula mati, kulhu sebatang lum telari. Kamu mana nih ya? Nah, macam itu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini ke bulan Ramadan, pailah kita gembira nyambut bulan Ramadan ini dengan gembira nak puasa sepenuh hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni dan mudah-mudahan kita diberkahi dalam kehidupan ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kalau ku tanya terus pasti kamu ngatkan terus. Tapi dia diteruskan lagi. Karena apa waktu malam, insya Allah kita pacak bertemu lagi dalam waktu yang lain. Ini perkenalan kurai pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Jadi gila tadi guyonnya ngatkah anaknya 7 orang. Tidak, bohong 7 tuan itu. Memang betul-betul anak 7 orang. Kemudian ada pula dia bertanya, pernah aku ceramah di Suwo. Di Suwo itu di Skincau masuk sana. Kemari itu di Gunung Raya bermotor pula naik ke daerah Romanam, tahu begitu kan? Oi katanya Ustaz, ya kembali aku tuh bingung di cuka katanya mana bukain kalau liko. Tentu rokok mana rokok kaliko bukain juga. Tapi di pasan kabo. Ngajak aku. Aku ini kebiasaan bukain kan masalah tu apa? Lanjak di kecil emang rajin bukain. Celana paling suti, celana panjang di rumah tu dia rusak-rusak. Itu kan? Liko galu. Ngapa kabo? Pajak laku aku ingat kaliko. Kamu ngapa kabo? Awaknya katanya Ustaz bercelana kia. Bercelana pun aku berkain ini jiku. Ada celananya. Jangan kawan berkain dia bercelana. Itu aku orang kabar ini jiku. Tapi di kabar. Oh katanya Ustaz jalannya liot. Katanya berantai. Ampun liot. Kari nyingsat saja. Kabar tahu apa dia. Dia berdiri ruko-liko jika aku berkain ini. Dia itu benar tahu berdiri kalikonya. Dia berdiri ruko-liko. Memanglah biasa, kebiasaan masalah atribut. Aku memang galak biasa berkain. Pokok Jakarta, aku mau biasa berkain. Tidak, aku malu-maluan. Ngapa dia aku nak maluan? Ya? Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kata bingung cuma bawa aku tu. Kau mana? Kata Bapak Ibu kan, dia benar dia leko. Di bawah cuma dia kadang turun di tebing tadi itu. Kari melompat singkat ke kain, lompat. Tahu apa dia? Suka benar juga. Ini memang kita galak salah, anggap saja jiku. Kadang-kadang ada bupati pernah nawar kepada kami. Kamu kiri-kiri ku hadiah iya kecil ngai besar katanya. Lemak mana kamu kunjuk celana, kamu kunjuk duit atau lemak mana kamu kunjuk motor? Oh ya aku motor saja Pak. Katanya Kawasaki baru tu mainnya wai kanan pintaris ni kan. Aku motor saja. Mak mana katanya amo aku jiku Pak bupati Pak Guyon tu aku milih celana saja. Ngapa katanya cuma motor kau aku dia sanggup jiku pemotor dia celana. Terus terang Jadi muka inilah salah aja gue. Jadi yang mau celana keliling dusun, buat dia bermotor masih lemak aja aku. Tadi dia yang milih kan, lemak mana bercelana, lemak mana bermotor. Jadi aku malam celana. Ini masalahnya. Masih nak bisa ke? Kemudian itu Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang menarik. Sangkan aku rajin berkain, kata kiaiku di jauh. Kan di jauh itu perhatikan, banyaknya berkain-kain ya. Budaya santri itu. Terutama kiai-kiai jarang kain. Jadi kamu katanya jangan segan-segan katanya pakai sarung. Tahu aku buktikan kok nih, ngapa kan? Perhatikanlah kiai yang selalu pakai sarung. Rata-rata anaknya banyak, perhatikan katanya. Kok juga kain saya nih ini masalahnya kan. Sangkan sampai malam ini aku masih berkain. Ya. Hadirin wal hadir rahimakumullah, khairun nas anfa'hum linnas. Kembali ke judul. Sebaik-baik manusia yang berguna dengan manusia lainnya. Mudah-mudahan Saibul Bait dengan balak tadi bukan tolak balak, tapi berdoa kepada Allah mudah-mudahan balak mengandung hikmah. Setiap balak kita sabar insyaallah ada hikmahnya. Dan apa yang diniatkan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya memang ikhlas untuk jemu banyak, untuk bermanfaat ngajem banyak. Amin. Aku bangga di daerah Ketua itu nih. Insyaallah kita baca bertemu lagi. Karena ngapu tadi daerah yang Islami adat istiadatnya masih pakam di sini ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian rejung jadi nasihat
nyanyi jadi nasihat, ia jangan hampu arungnya bagus benar kata jemba ini hari, tapi ternyata dia bagus di mata adat, dia bagus di mata agama. Hanya kata jemba ini hebat, tinggalan zaman nama baguan di mabuan gawat ya kan? Bukan walimatul khitan lagi, tapi lah menjadi walimatul setan, ya kan? Walimah itu artinya baguan bahasa gitunya. Jadi bukan baguan khitanan, tapi lah baguan setan, ya kan? Mana mabuk, mana joget lah berkepaan, masya Allah. Woi kata jemaah mana Ustaz, ceritanya itu wahai jika laporkan ke kepala, woi kepalanya lah joget pula mabuk pula situ. Au, laporkan ke polisi lah ngempas pula. Mana? Au, mana sampai dia di PR, ai biangnya. Au ke kemana nih anak kira ya, malah macam itu ya. Nah, itulah ikukat kamu dirun bukan modern. Ibu bapak sekalian, inilah pesan kami malam ini, bapak sekalian Pak BPN, tokoh-tokoh, wawa ya. Tanda gembira kita diundang oleh Saiful Bait, menggembirakannya, kemudian kita doa kabul dan kemudian pelubat Hindu kita yang katanya betul dulu nanam tebu, apa namanya tembilang bilah, tumbuhnya ada 3 daun, bertemu memang sampai ke malam inilah, hanya menghindu dulu 3 tahun, kan itu kan? Masya Allah, ya luar biasa sastra aja begitu tuh, hebat aja begitu tuh bong, kita saja maluan, presiden lagi pantun, baik lagi, kan itu kan? Hebat dia begitu tuh. Saling pantuni, melamar gadis dipantuni kudai. Kata gadis, apa namanya? Kata bujang, ala kailo mana itu ilok dibuat bingkai rungko, ala kailo udah itu ilok dibuat nantun doa, katanya kan? Timbalinya li gadis, oi katanya naudaru jangan disadap, sadap lagi ya, katanya batang jagung. Kami saru jangan diagap, agap lagi ya jemu agung. Kan betul hebat sebenarnya begitu dulu. Luar biasa sebenarnya kan? Nah kemudian apa namanya? Kalau dengar tu lah akan timbali ngobrol dikit kalau dengar tu lah dinda aku ini hitam aku ini nak ada lalu aja mau oh di dah kata gadis gulai masam kuku banci ambil lau urap tetahuan empuk hitam lo dengar ini katanya asak kena nangkatin tinggal apa bini alap atau belaki alap ngancur kerupuan kan apa jadi hebat masya Allah ya itu Bapak Ibu sekalian lebih kurang topik ku sampaikan aku mohon maaf inilah yang dapat sampaikan Sukir ya ngajak aku malam ini ke sini. Adik dempuk kata kaji terus tu, penceramah tu nak cerdas, nak jaga dikit kan. Kata kaji terus lo kan tu, dia tahu dia magi. Dah, itu bahasa basi je mah, apalagi macam begitu, ha? Macam begitu singgah aku mau, gila apa aku dia berdiri rumah, siapa dia singgahi, yang kabar dia beli. Itu cuma gitu ni kan itu bahasa basi itu. Ngau, lapang hari bertandang, lo melambang emet bosong, kopi tu lah, dak. Atau cuma kembali lah, woi kalau makan kuda, itu. Apa kali makan? Aku mandak sampaikan anak, gila apa dia bergulai? Nana belum gulai di adalah sari, ya, dah. Balik kan? Ya, apa tu menunggu itu itu? Itu namanya bahasa basi. Inilah, cuma gitu ini hebat bahasa itu, bahasa basi. Ya, ini. Persatuannya, tanyailah, terus, setuju. Mama bersatu, hanya persatuan jam gitu nih kita sedih itu karena persatuan tik kambing, bulat di dalam pecah di luar. Dia percaya imbang kalah kambing mising. Di dalam bulat dah, di luar benarai. Nah ini ngeri. Jadi care kata kajian terus, jangan gitu terus. Jadi penceramah ujukan namanya itu, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, buatlah sumur masing-masing, jangan numpang lagi. Masuk sumur hidup numpang saja, ya. Kita berdoa nyambut Ramadan supaya diberkahi oleh Allah sampai ke bulan Ramadan banyak. Ya dek sampai lagi Taufik Kemas ketua MPR saja dek sampai lagi ke Ramadan tahun ini. Makanya kita nak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ayo, Allahumma barik lana fi Rajab Sa'bana. Allahumma barik lana
في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballina Ramadana وبلغنا Ramadhan. Kurang lebih mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.